Hanya karena berjalan-jalan di malam hujan, aku diperkosa oleh putri konglomerat yang lewat. Namun yang menungguku bukanlah kisah cinta yang manis. Tiba-tiba terdengar suara di telingaku, "Cepatlah pergi. Bei Yuntao telah menyiapkan anggur spesial untukmu. Setelah meminumnya, kau bisa melakukan sesuatu dengannya." Liu Ruyan menoleh dengan cepat ke arahku. Tatapannya sangat dingin. "Apa yang kau lihat? Aku tidak menghalangimu untuk bersenang-senang. Pergilah cepat, maka aku punya alasan untuk mengajukan cerai. Aku akan segera menghubungi pengacara untuk menuntut perceraian. Berusaha membuatmu keluar tanpa sepeser pun." Liu Ruyan akhirnya yakin bahwa dia bisa mendengar isi hati pria di depannya. Dia langsung memiliki keinginan untuk mencekikku. "Bagus, Du Qian." Begitu terang-terangan menghitung uangku. Lama tak mendengar suara Liu Ruyan, Bei Yuntao di ujung telepon memanggil dengan lembut. "Ruyan, kau dengar?" "Ya." "Mengerti." Liu Ruyan menjawab. Awalnya dia ingin menolak. Tapi karena Du Qian memiliki kemampuan meramal ini, lebih baik membawanya pergi bersama. Adapun Bei Yuntao harus membuatnya sadar akan kenyataan. "Baik, Ruyan. Aku menunggumu." Suara Bei Yuntao penuh kegembiraan. Liu Ruyan menutup telepon. Menatapku yang masih di dalam air, dia berkata dengan suara dingin, "Cuci dan bersiaplah. Ikut aku keluar." "Hah?" Aku menatapnya dengan bingung. "Ikutmu keluar?" Aku menunduk berpikir sejenak. Jika aku ikut, bagaimana aku bisa membiarkan dia dan Bei Yuntao melakukan itu? Bagaimana aku bisa mengajukan cerai dan mendapatkan lebih banyak uang? "Du Qian, kau suamiku. Selama kau masih suamiku, kau wajib menemaniku menghadiri jamuan." Liu Ruyan memotong ucapanku dengan suara dingin. Dia sangat marah. Marah hingga ingin mencekik pria yang hanya memikirkan uang ini. "Kau punya setengah jam. Aku menunggumu di bawah." Setelah berkata, Liu Ruyan berbalik pergi. Aku menggertakkan gigi dalam hati. Pasti otakku kemasukan air saat itu, sehingga mengejarnya bertahun-tahun. Ini semua hukuman dari langit. Liu Ruyan yang keluar dari kamar mandi menghentikan langkahnya, menoleh ke arahku. Mata kami bertemu. Aku hanya merasa udara di sekitarku dingin. Aku menggigil tanpa sengaja, bergumam pelan. "Pergi juga boleh, tapi masih mengancam orang." Liu Ruyan berbalik dengan puas. Sudut bibirnya terangkat sedikit yang sulit terlihat. Setengah jam kemudian, aku berpakaian rapi dan turun. Terlihat Liu Ruyan duduk di sofa, laptop di pangkuannya, jari-jarinya mengetik cepat di keyboard. Harus diakui, Liu Ruyan sangat cantik. Dari ujung kepala hingga ujung kaki tidak ada celah. Tidak ada yang tidak memuaskan. Dia seperti produk sempurna yang diukir dengan hati-hati. Pantas saja Bei Yuntao tergila-gila padanya. Bahkan Bei Yunyao hampir terpesona oleh kecantikannya. Sayang sekali. Pada akhirnya bukan takdir tokoh utama wanita, tidak memiliki lingkaran cahaya utama. Bagaimana mungkin Bei Yunyao, sebagai tokoh utama pria, bisa menyukainya? Tangan Liu Ruyan yang mengetik keyboard berhenti. Apa itu takdir tokoh utama wanita? Lingkaran cahaya utama. Bei Yunyao adalah tokoh utama pria, dia merasa pusing dengan omong kosongku yang berantakan. Tapi sepertinya dia menangkap beberapa poin penting. Liu Ruyan merasa gelisah, berdiri dan menatapku dengan berat. "Kenapa tidak pakai jas?" Aku memelototinya. "Aku suka." "Apa urusanmu?" "Pokoknya aku hanya menunggu Bei Yuntao berhasil hari ini. Lalu kau." Liu Ruyan mabuk dan hilang kendali. "Akan menjadi berita utama. Aku segera bercerai, ambil uang dan pergi sejauh mungkin." Mendengar perhitunganku yang begitu mulus, Liu Ruyan merasa kelopak matanya berkedut. Dia menekan amarah yang hampir meledak dari ubun-ubun, menatapku dengan tenang. "Ini juga lumayan. Ada sedikit aura profesional. Jika kau mau, bisa diberikan posisi di perusahaan. Aku akan bercerai denganmu, siapa peduli dengan pekerjaan yang kau tawarkan?" Aku tersenyum lebar pada Liu Ruyan. "Tidak perlu. Aku rasa begini sudah baik." Tanpa menatapnya lagi, aku melangkah menuju halaman. Melihat punggungku pergi, alis Liu Ruyan sedikit berkerut. Wajahnya sunyi dan gelap. Tangannya masih dalam posisi ingin meraih lengan. Selama bertahun-tahun, dia sudah terbiasa dengan kebaikanku. Tiba-tiba, aku tidak lagi mengganggunya. Bahkan membawa keengganan yang jelas. Ini membuat Liu Ruyan tidak bisa beradaptasi sementara, juga merasa kehilangan yang aneh. Di dalam mobil, aku kembali bersikap acuh tak acuh padanya, menatap keluar jendela sepanjang perjalanan. Lalu dalam hati mengomelinya dengan berbagai cara. Liu Ruyan mendengarkan sepanjang jalan, hingga akhirnya wajahnya menjadi pucat pasi. Ada keinginan untuk membunuh. Begitu Liu Ruyan turun dari mobil, sesosok tubuh meluncur ke arahnya. Untungnya dia dengan cepat bergeser ke samping, sehingga menghindari pelukan Bei Yuntao. Ceka. Betapa terburu-burunya dia, sampai bisa terjatuh tanpa peduli. Tampaknya nanti anggur Bei Yuntao pasti adalah barang dengan dosis yang cukup. "Turun," Liu Ruyan berkata dengan kesal padaku di dalam mobil. Apakah dia begitu tidak sabar untuk mendorongnya ke pelukan pria lain? Apakah dia begitu ingin memutuskan hubungan dengannya? Padahal tadi malam dia masih begitu bergairah bersamanya. Hanya dalam satu malam, sikapnya berubah 180 derajat. Aku tidak melihat ekspresinya yang muram dan dingin, langsung turun dari sisi lain. Saat Bei Yuntao melihatku,
Suaranya menjadi sangat tajam. Dukian, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu pergi. Kamu tidak di sini. Dia kekasihku. Kamu tidak menyambutnya? Tampaknya, kamu juga tidak menyambutku. Suara Liu Ruyan yang dingin terdengar. Setelah itu, dia membungkuk dan berniat masuk kembali ke mobil. Bersiap pergi. Bi Yuntao cepat-cepat meraih pintu mobil, menatapnya dengan wajah penuh kepiluan. Bagaimana mungkin aku tidak menyambutmu? Hari ini aku khusus merayakan ulang tahunmu. Ruyan, jangan seperti ini, aku salah. Bi Yuntao segera meminta maaf padaku yang di sisi lain. Maaf Dukian, aku bicara sembarangan, jangan ambil pusing denganku. Aku mengangkat bahu dengan acuh, aku tidak masalah, Tuan Bei yang ingin merayakan ulang tahunnya. Bukan aku yang ingin merayakan ulang tahunnya. Mendengar itu, mata Bei Yuntao berkedip terkejut. Bukankah dia selama ini selalu menempel pada Liu Ruyan seperti plester anjing yang menjengkelkan? Kenapa hari ini berbeda? Di ruang pribadi tidak ada orang lain. Jika bukan karena Liu Ruyan memaksaku ikut bersama, maka saat ini di ruang itu hanya dia dan Bei Yuntao berdua. Melihat ruang kosong, alis Liu Ruyan berkerut tidak senang. Awalnya dia masih ragu dengan perkataanku, sekarang dia sepenuhnya percaya. Ruyan, Bei Yuntao memegang 2 gelas anggur, menyerahkan satu padanya. Tersenyum tidak berbahaya, selamat ulang tahun. Liu Ruyan menerima segelas anggur merah dari tangannya. Mantap, mantap, setelah segelas anggur ini, perceraianku sudah pasti. Aku menatap lurus ke gelas anggur di tangan Liu Ruyan, dengan ekspresi seperti, ayo minum. Ekspresi penuh harap agar dia minum agar mudah. Liu Ruyan punya dorongan untuk mencekiku. Itu? Aku ke toilet sebentar. Melihat dia memegang gelas tanpa niat minum, aku dengan bijak mencari alasan dan cepat pergi. Bersiap untuk serangan balik, menjebak pasangan jalang itu, lalu di depan banyak saksi yang diam-diam diatur oleh Bei Yuntao. Dengan wajah kerumunan di tempat, mengajukan perceraian sebagai korban. Begitulah, si pecinta yang sadar akan memulai perjalanan baru. Aku hampir bersenandung riang sambil berlari keluar ruang, tentu tidak melihat sudut bibir Liu Ruyan. Membentuk lengkungan menyeramkan yang membuat merinding. Adapun Bei Yuntao. Melihatku begitu pengertian, hatinya sangat puas. Dukian, si anjing ini. Jika sejak awal dia begitu pengertian, Liu Ruyan sudah lama menjadi wanitanya. Ruyan, selamat ulang tahun. Bei Yuntao menggunakan gelasnya sendiri untuk mengepruk gelas di tangan Liu Ruyan. Tersenyum seperti bunga mekar. Kenapa? Tidak ada kado ulang tahun? Liu Ruyan tidak minum, tapi bertanya dengan santai. Ah? Bei Yuntao tersadar, menepuk dahinya. Lihat aku. Pasti ada kado. Sambil berkata, dia meletakkan gelas di tangannya di atas meja. Berbalik untuk mengambil tas di sofa. Liu Ruyan dengan cepat menukar kedua gelas anggur, dia tentu tidak akan membiarkan Bei Yuntao berhasil. Selama 2 tahun ini dia banyak merawatnya, hanya karena rasa bersalah pada kakaknya Bei Yunyao. Lagi pula Bei Yunyao sekarang terbaring di rumah sakit. Koma karena dia. Tapi itu tidak bisa menjadi alasan dia berbuat sekehendak hati. Bei Yuntao tidak tahu bahwa kedua gelas anggur telah ditukar oleh Liu Ruyan. Dari tas, dia mengeluarkan kado ulang tahun yang sudah disiapkan, berjalan ke hadapannya. Ruyan, ini kado ulang tahun dariku, terima kasih atas perhatianmu selama ini padaku. Perasaan ini, kamu harus terima. Liu Ruyan menerimanya dan langsung meletakkannya di atas meja. Lalu menyesap anggur merah. Melihat dia meminum anggur merah, Bei Yuntao sangat bersemangat. Gelas anggur ini telah dia beri dosis yang cukup, hanya dengan seteguk kecil dia tidak bisa mengendalikan diri. Dia segera mengangkat gelasnya sendiri dan menyesap. Tersenyum cerah dan lembut, aku pasti tidak akan mengecewakanmu, Ruyan. Belum selesai dia bicara, Liu Ruyan memotong. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Setelah itu Liu Ruyan meletakkan gelas, berbalik bersiap pergi. Bei Yuntao melihat itu, cepat meletakkan gelas, melangkah maju, membuka kedua tangan ingin memeluknya. Tapi Liu Ruyan seperti memiliki mata di punggung, dengan cepat menghindar. Bei Yuntao. Cukup. Meninggalkan kata-kata itu, Liu Ruyan membuka pintu ruang pribadi. Melangkah pergi, Bei Yuntao menarik-narik kerah bajunya, merasa tubuhnya panas. Sangat tidak enak. Di sisi lain, aku berdiri di depan wastafel, mencuci tangan dengan santai. Melihat diriku di cermin, aku tersenyum tipis. Sungguh memandang rendah diriku yang dulu. Bagaimana bisa aku menjadi begitu tidak tahu malu menjilat selama bertahun-tahun? Jika bukan karena pagi ini tidak sengaja jatuh ke air dan terbangun, mungkin aku akan terus menjilat tanpa batas seperti ini. Dan sekarang, aku hanya ingin menikmati hidup, mengambil tisu untuk mengeringkan tanganku. Aku bersenandung riang sambil keluar dari kamar mandi. Astaga, kenapa kau di sini? Aku menatap Liu Ruyan dengan terkejut, yang seharusnya sedang bersama Bei Yuntao melakukan itu. Aku tidak di sini? Di mana seharusnya aku berada? Liu Ruyan melirikku. Tentu saja sedang bersama Bei Yuntao melakukan itu. Aku tersenyum tipis. Manusia punya kebutuhan mendesak, aku mengerti. Setelah selesai, cepat kembali ke ruang VIP. Bei Yuntao masih menunggumu. Jika kau tidak melakukan itu dengannya, bagaimana aku bisa mendapatkan uang lebih saat mengajukan cerai? Dukian, Liu Ruyan mendesiskan namaku dari sela giginya dengan marah.
Ada apa? Aku meliriknya dengan kesal, mundur 2 langkah. Menjaga jarak dengannya. Melihat itu, Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam. Berusaha keras meredam amarah di hatinya. Hadiah ulang tahun? Apa? Hadiah ulang tahun? Bukankah kau yang buru-buru menarikku keluar? Aku tidak sempat menyiapkannya. Aku mengangkat bahu dengan polos dan pasrah. Tapi kurasa Direktur Liu tidak akan peduli. Aku pikir Tuan Bei pasti sudah menyiapkan hadiah dengan hati-hati untukmu. Direktur Liu, Liu Ruyan mengucapkan 2 kata itu dengan ringan, melangkah mendekatiku. Hei, kenapa dia mendekatiku seperti ini? Mungkin obat yang diberikan Bei Yuntao padanya sudah mulai bekerja? Dia mau memakanku sebagai penawarnya? Apa yang kau lakukan? Aku mundur terus. Mataku penuh ketakutan. Saat situasi hampir tidak terkendali, Liu Ruyan tiba-tiba tersenyum. Nenek baru saja menelepon, menyuruh kita pulang ke rumah tua. Sekarang. Aku terkejut dan bingung. Dia melirikku, lalu berbalik keluar. Jadi, apakah dia kena atau tidak? Kok tidak kelihatan seperti kena? Tidak mungkin. Mobil memasuki rumah tua keluarga Wen. Nenek Wen adalah nenek dari Liu Ruyan. Xiao Yan datang. Nenek tersenyum penuh kasih padaku. Jika kematian Liu Ruyan adalah akibat perbuatannya sendiri, maka nenek adalah yang paling tidak beruntung matinya. Apa? Senyum di wajah nenek membeku. Menatapku dengan bingung. Kenapa Xiao Yan tidak bicara, tapi dia mendengar suara Xiao Yan? Dan juga, kematian Ruyan adalah akibat perbuatannya sendiri, tapi dia mati dengan tidak adil. Sepanjang hidupnya, nenek selalu ramah pada semua orang. Ini adalah kematian pertama, karena dia tidak sengaja melihat perselingkuhan antara tokoh utama pria dan wanita. Saat itu, Liu Ruyan bilang pada nenek bahwa Bei Yuntao adalah pacarnya, tapi baru saja dipaksa menerima ini. Cucu menantu yang tidak dia sukai, lalu langsung melihat cucu kesayangannya diselingkuhi. Usia semuda itu. Tapi mati tenggelam di ember kotoran. Apa? Mata nenek membelalak. Ketakutan bercampur dengan ketidakpercayaan yang luar biasa. Dia ditenggelamkan Bei Yuntao di ember kotoran? Nenek, apakah kesehatanmu baik-baik saja? Aku menekan kesedihan di hati, maju dan menggandeng tangan nenek dengan akrab. Bertekad untuk tidak membiarkan nenek mati tragis. Setelah cerai dengan Liu Ruyan, aku akan membawa nenek pergi dari kota ini. Gadis nakal, kau pasti sudah mengganggu Xiao Yan lagi. Nenek menepuk punggung tanganku. Mengangkat tangan dan memukul keras tengkuk Liu Ruyan. Kau anggap omonganku angin lalu, ya? Berapa kali sudah aku bilang padamu? Xiao Yan adalah anak baik. Suruh kau berbuat baik padanya. Kau masuk telinga kiri. Keluar telinga kanan. Liu Ruyan tidak berani melawan, hanya bisa menerima pukulan dari nenek kandungnya. Aku terpana melihat nenek dan cucu itu, untuk sesaat tidak tahu harus bereaksi apa. Tuan, cepat masuk rumah. Pembantu UMA berkata dengan senyuman. Nenek tahu Tuan datang, khusus menyuruhku memasak tiram rebus dengan daun bawang yang kau suka. Sedangkan Nona, biar nenek yang menghajarnya. Nenek mengejar Liu Ruyan ke taman belakang. Setelah memastikan aku tidak mengikuti, akhirnya berhenti. Liu Ruyan, aku bilang padamu, putuskan hubungan dengan Bei Yuntao itu. Nenek menatapnya dengan marah. Jika kau berani menjadikannya pacarmu, jangan kau akui aku sebagai nenek. Nenek, apa kau juga bisa mendengar isi hati Dukian? Liu Ruyan menatapnya tanpa berkedip. Juga, nenek mengulangi kata itu, alisnya berkerut. Maksudmu, kau juga bisa mendengarnya? Tanpa menunggu reaksi Liu Ruyan, nenek kembali menampar tengkuknya. Gadis nakal, kau berhak mendengar isi hati Xiao Yan? Kau tidak peduli padanya. Hatimu juga tidak ada padanya. Aku bilang padamu, jika kau berani cerai dengan Xiao Yan, kau pergi dengan tangan kosong, aku ingin melihat apakah kau masih miskin. Apakah Bei Yunyao itu masih mau kau? Liu Ruyan mengusap tengkuknya sendiri, lalu berkata, Nenek, aku tidak berniat bercerai dengannya. Cih, wanita tua itu berkata dengan kesal, kau masih ingin bermain dua? Aku bilang padamu. Aku mengakui Xiao Yan sebagai cucu. Mulai sekarang, semua milikku akan kuberikan pada Xiao Yan. Aku akan pergi dari kota ini bersamanya. Aku tidak peduli kau hidup atau mati. Pria sebaik Xiao Yan, kau tidak suka. Malah suka pada Bei Yunyao yang penuh tipu daya. Nenek, aku tidak suka Bei Yunyao. Liu Ruyan membantah pelan, kau tidak suka? Kau bayar biaya medisnya selama 3 tahun. Dan merawat adiknya 3 tahun. Bukankah ini karena dia kecelakaan karena aku? Liu Ruyan berkata lirih. Wanita tua itu memotong ucapannya, melotot padanya dengan kesal, lalu meninggalkan 2 kata sampah. Lalu berjalan menuju rumah. Xiao Yan, sup tiram dan kucai enak? Wanita tua itu berjalan ke sampingku dengan riang. Aku mendongak ke arah Liu Ruyan yang masuk dari ambang pintu. Tepat saat itu ponsel Liu Ruyan berdering. Halo, Yun Yao sudah bangun. Aku segera ke sana. Gadis nakal, mau kemana? Wanita tua itu menghalangi Liu Ruyan, marah hingga wajah dan lehernya merah. Awalnya dia berniat membela gadis ini di depan Xiao Yan, tapi sekarang begini. Mana bisa membelanya? Secara naluriah wanita tua itu menoleh ke arahku, tapi melihat tidak ada ekspresi di wajahku. Dengan santai aku minum sup, seolah tidak mendengar ucapan Liu Ruyan tadi.
Melihatku seperti ini. Jantung wanita tua itu berdegup kencang. Selesai, selesai. Xiao Yan pasti marah. Bahkan tidak mau peduli pada gadis nakal ini. Kau tahu, jika pria sudah tidak peduli, maka setiap gerak-gerikmu tidak akan dianggap. Pergilah, kenapa belum pergi? Cahaya bulan yang dirindukan selama bertahun-tahun akhirnya bangun. Kau harus berlari secepat 100 meter. Lalu segera bercerai denganku. Aku hanya ingin bercerai. Hanya ingin uang. Kelopak mata Liu Ruyan berkedut. Tatapan dinginnya lurus padaku. Dia bahkan punya dorongan untuk menutup mulutku. Aku mendongak. Tepat bertemu dengan mata yang menatapku. Kenapa kau lihat aku? Aku tidak melarangmu pergi. Aku menatapnya dengan polos. Cepat pergi. Tuan Bei pasti punya banyak hal untuk dikatakan padamu. Kau ikut denganku. Liu Ruyan menatapku dengan tegas. Apa? Aku menatapnya dengan terkejut, bahkan meragukan telingaku. Aku tidak mau pergi. Daripada begitu, lebih baik aku bermain catur dengan nenek 2 putaran. Tidak, tidak, tidak. Wanita tua itu menggelengkan tangan. Xiao Yan, dengarkan nenek, tidak salah. Apa maksud licik si Bei itu? Orang bijak bisa lihat. Kita tidak akan beri dia kesempatan. Gadis nakal ini punya banyak uang. Kita tidak boleh memberi 1 sen pun ke orang lain. Mendengar kata-kata wanita tua itu, mataku berkaca-kaca sedikit kecewa. Baik, aku dengar nenek. Liu Ruyan mengemudi ke rumah sakit kota, bagian rawat inap. Bei Yunyao duduk lemah di tempat tidur. Pandangannya juga sedikit kabur. Aku mengikuti Liu Ruyan masuk kamar. Bei Yunyao menatap Liu Ruyan. Dia tersenyum lemah. Ruyan, kau datang. Pantas saja dia karakter utama. Meski terbaring sekarat 2,5 tahun, begitu bangun langsung tampan sakit-sakitan seperti Jia Baoyu. Ruyan, melihat dia tidak menjawab cukup lama, Bei Yunyao memanggil namanya lagi lembut. Ada apa? Apa perusahaan sibuk? Jika pekerjaanmu terlalu sibuk, tidak perlu khusus menjengukku. Ada perawat yang kau bayar, kau tidak perlu khawatir. HM Liu Ruyan menjawab datar. Wajahmu terlihat cukup baik. Sepertinya mereka merawatmu dengan baik. Ah, Bei Yunyao menatapnya dengan bingung. Jelas jawaban dan reaksinya di luar dugaannya. Bukan hanya Bei Yunyao terkejut, aku juga sangat terkejut. Tidak, apa maksudnya? Perempuan jalang itu otaknya kemasukan air? Kenapa tidak ikut alur? Bukankah dia harus menyatakan cinta dengan penuh kasih pada Bei Yunyao? Liu Ruyan mendengar omelanku tentang dirinya. Dia merasa kepalanya mau meledak. Dia ingin sekali menutup mulut pria di depannya. Dengan susah payah dia menahan amarah. Lagi pula, dia membawaku ke sini hanya untuk mengetahui lebih banyak rahasia dari mulutku, dan ingin tahu siapa perempuan utama yang kumaksud. Ruyan, 2 tahun lebih ini benar-benar merepotkanmu. Bei Yunyao menatapnya dengan penuh terima kasih dan sedikit rasa bersalah, seolah hanya mereka berdua di ruangan ini. Cih, pura-pura penuh kasih. Wanita yang kau suka bukan Liu Ruyan si jalang ini. Kau hanya ingin membantu perempuan utama mengambil data rahasia darinya. Apa? Liu Ruyan terkejut, hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Bei Yunyao juga mencuri data rahasianya. Apa yang dikatakan pria brengsek itu? Namun, yang paling ingin dia ketahui saat ini. Siapa si tokoh utama wanita itu? Liu Ruyan menekan keterkejutannya di dalam hati, lalu berbicara dengan nada datar. Tidak merepotkan, aku tidak melakukan apapun, semuanya diurus oleh dokter dan perawat. Mendengar itu, senyum di wajah Bei Yunyao sudah sedikit kaku. Akhirnya, pandangannya tertuju padaku yang sejak tadi tidak bersuara. Tentu saja dia mengenalku. Namun, tidak pernah ada kontak atau interaksi langsung denganku. Dia pura-pura tidak mengenalku. Ruyan, siapa dia? Bei Yunyao mengalihkan pandangannya dariku kembali ke Liu Ruyan. Dengan ekspresi bingung, Liu Ruyan tersenyum mendengar itu, lalu melangkah mendekatiku. Suamiku, Duqian, seharusnya kamu mengenalnya. Mendengar itu, ekspresi di wajah Bei Yunyao semakin terkejut, lalu berubah menjadi senyum getir yang penuh celaan diri. Maaf, mungkin aku sudah terlalu lama koma, sampai otakku tidak berfungsi dengan baik, bahkan tidak mengenali Tuan Du. Bei Yunyao tersenyum ramah padaku. Maaf, Tuan Du. Tidak langsung mengenali Anda, saya harap Anda tidak mempermasalahkannya dengan saya yang sakit ini. Tidak masalah. Aku meliriknya dengan acuh tak acuh, berkata dengan santai. Seperti yang Anda katakan. Waktu koma memang agak lama, otak mati juga wajar. Tapi mulai sekarang, Anda bisa mengingat wajah saya ini. Saya Duqian, suami Liu Ruyan. Tentu, Tuan Du. Bei Yunyao tersenyum dan mengangguk. Di bawah selimut, tangannya mengepal. Apa maksud Liu Ruyan? Kenapa dia datang menjenguknya dengan membawa Duqian? Mungkinkah selama 2 tahun lebih dia koma, hubungannya dengan Duqian membaik? Itu tidak boleh. Dia harus mencari cara untuk mencegah, bahkan merusak hubungan mereka. Ruyan? Hah? Sebelum Bei Yunyao selesai bicara, Liu Ruyan memotong ucapannya. Kamu baru saja bangun, perlu banyak istirahat, kami tidak akan mengganggumu. Setelah berkata demikian, Liu Ruyan meraih tanganku. Suaranya sangat lembut. Ayo kita pulang. Astaga, gila, gila. Apa yang dilakukan wanita sampah ini? Aku tahu,
Dia pasti meniru Bei Yunyao menggunakan aku sebagai tameng. Membuat Bei Yunyao cemburu dan marah. Memikirkan hal itu, aku langsung melepaskan tangan Liu Ruyan yang melingkar di lenganku. Lalu melangkah keluar pintu dengan seenaknya. Melihat tangannya yang ditolak, ekspresi Liu Ruyan sulit dijelaskan. Begitu pula dengan Bei Yunyao. Apa yang dia lihat? Liu Ruyan dengan sukarela menggandeng tangan Duqian. Namun Duqian menolaknya dengan ekspresi jijik. Liu Ruyan tidak peduli, dia berjalan dingin ke pintu kamar sakit. Dari belakang terdengar suara lembut Bei Yunyao. Ruyan, selamat ulang tahun. Dan juga suara Bei Yuntao, kakak Ruyan. Keadaan Bei Yuntao tidak terlalu baik. Rambutnya agak berantakan, bahkan gaya berjalannya aneh, seperti posisi kaki berbentuk huruf V. Dia tidak langsung masuk ke kamar Bei Yunyao, tetapi menatap Liu Ruyan dengan mata berkaca-kaca. Apa kenapa? Liu Ruyan menatapnya dengan bingung. Astaga, ini seperti mencuri ayam malah kehilangan beras. Bukannya berhasil tidur dengan Liu Ruyan, malah dirinya sendiri yang merugi. Kakak Ruyan. Saat itu Liu Ruyan memotong omongannya, tidak memberinya kesempatan untuk mengeluh. Kakakmu baru saja sadar. Pasti sangat merindukanmu, masuklah dan lihat dia. Sebelum Bei Yuntao sempat bereaksi. Dia pun melangkah pergi. Hari ini terlalu berat baginya. Semua hal yang dikatakan Duqian harus dia selidiki dengan baik. Bei Yuntao berdiri di tempat, menatap Liu Ruyan dan aku hingga lenyap dari pandangannya. Dia menghentakkan kaki dengan marah, mengeluarkan raungan penuh kebencian. Duqian, aku tidak akan melepaskanmu. Rolls-Royce Phantom melaju dengan stabil menuju jalan pulang ke Xin Yuan. Berhenti. Aku yang duduk di kursi penumpang depan tiba-tiba bersuara, dengan nada memerintah. Liu Ruyan menoleh ke arahku, lalu menepi dan berhenti. Ada apa? Liu Ruyan, kita bercerai saja. Aku mengucapkannya dengan tegas satu persatu, ekspresi serius. Liu Ruyan mendengarnya lalu menarik napas dalam. Menatapku dengan dingin, membuatku merasa sangat tidak nyaman. Kenapa perempuan jalang ini menatapku seperti itu? Aku sudah mengajukan cerai, kenapa dia masih tampak marah besar? Dulu saat menikah, aku juga tidak memberi mas kawin. Jadi sekarang saat bercerai aku tidak akan berlaku curang dengan membagi lebih banyak uangmu. Aku membersihkan tenggorokan, nada bicaraku sedikit ragu. Villa yang kita tempati sekarang ini, lalu 2 villa di Wang Huyu, dan 2 apartemen mewah di Zijing Garden sudah cukup. Mengenai uang tunai, saya tidak minta banyak. Beri saya 2 atau 3 miliar saja. Anggap saja sebagai upahku merawatmu selama 3 tahun pernikahan, dan untuk mobilnya. Aku berpikir serius, mobil Phantom ini, Bugatti yang ada di garasi rumah. Dan Cayenne yang biasa kumakai sudah cukup, aku tahu diri, tidak akan meminta terlalu banyak. Ini hadiah ulang tahun yang kau berikan untukku, suara Liu Yan dingin, saat itu. Dia bagaikan pedang yang terhunus dari gunung es, membuat bulu kuduk merinding, kau senang saja. Aku memasang senyum polos, bagimu, bukankah cerai dan menjadi lajang adalah hadiah ulang tahun terbaik? Sekarang Bei Yuntao juga sudah sadar, setelah menjadi lajang, kau bisa bebas mengejarnya tanpa khawatir. Aku tersenyum cerah, begini saja, lebih baik hari ini juga. Lagi pula kantor catatan sipil belum tutup, kita bisa buru-buru, masih sempat mengambil akta cerai sebelum mereka tutup. Ayo, jalan, Liu Yan menarik napas dalam. Dia berusaha keras menekan amarah di hatinya, tidak menjawabku, menyalakan mobil dan terus melaju ke arah Qin Yuan. Hei, bukannya tadi kita sepakat ke kantor catatan sipil? Aku menatapnya bingung. Liu Yan tidak menjawab, langsung mengunci pintu mobil, dia sangat marah saat ini. Marah sampai ingin mencekik pria brengsek ini. Mobil berhenti di villa, Liu Yan turun. Aku kesal dan menatapnya tajam. Wanita jalang apa yang kau lakukan? Tidak mau cerai, kan? Baik, aku akan mengulur waktumu, kita lihat saja nanti. Siapa yang lebih terburu-buru, aku atau kau? Baru masuk rumah. Langsung bertemu Liu Sihu yang memegang segelas jus, Duqian, minggir. Aku langsung memotong omongannya, meliriknya dengan kesal, dan berjalan sendiri menuju tangga. Bodoh Liu Sihu, kelakuannya tidak lebih baik dari Liu Yan si wanita jalang. Akhirnya tertular as. Mati tinggal tulang, tidak berbentuk manusia. Liu Sihu panik. Duqian, Sihu. Liu Yan memotong ucapannya. Aku tidak peduli lagi dengan ulah 2 kakak beradik ini, masuk kamar dan membanting pintu. Kak. Dia mengutukku, Liu Sihu menatap Liu Yan dengan ketakutan, karena perkataanku tadi. Wajahnya pucat pasi, tangan yang memegang jus masih gemetar. Liu Yan menarik napas dalam. Mengelus kepalanya, dia tidak mengutukmu, yang kau dengar itu adalah isi hatinya. Aduh Liu Sihu terkejut hingga tidak percaya, tapi sepertinya Duqian memang tidak membuka mulut tadi. Kak, kenapa aku bisa mendengar isi hatinya? Liu Sihu bingung dan panik. Apa yang sebenarnya terjadi? Liu Ruyan mendengar itu lalu memejamkan mata. Dia sendiri juga tidak mengerti masalah ini. Sebelum hari ini, dia tidak pernah mendengar isi hati Duqian. Tapi pagi ini, tiba-tiba bisa mendengarnya, dan kepribadiannya juga berubah drastis, seperti orang yang berbeda. Dia tidak lagi menyenangkannya seperti sebelumnya, dan tatapannya padanya penuh dengan kebencian dan rasa jijik. Padahal kemarin semuanya baik-baik saja. Tidak, bahkan tengah malam tadi semuanya normal,
Kenapa sejak dari kamar mandi semuanya jadi salah? Liu Ruyan tidak mengerti. Kak, lalu bagaimana denganku? Aku tidak mau terkena as dan dia. Liu Sihu secara naluriah menolak percaya. Liu Ruyan tidak menghiraukan adiknya yang konyol itu. Dia malah melihat sekeliling dan bertanya, "Di mana ibu?" "Ibu pergi bersama tante besar dan belum pulang." "Aku telepon dia." Liu Ruyan mengangguk, "Kamu telepon juga ayah. Suruh dia pulang bersama." Dia ingin mendengar sendiri, bagaimana nasib anggota keluarganya yang lain dalam apa yang disebut skenario Dukian. Liu Sihu segera menelepon. Kamar utama lantai 2. Aku memasukkan semua barang kebutuhan sehari-hari dan pakaian biasa Liu Ruyan ke dalam koper besar. Setelah menutup resleting koper, aku mendorongnya keluar kamar. Liu Sihu baru saja menutup telepon. Dari sudut matanya, dia melihat aku mendorong koper besar keluar kamar. "Kak, jangan-jangan dia mau kabur dari rumah?" "Tidak boleh, Kak, jangan biarkan dia pergi." Setelah berkata, Liu Sihu berlari cepat ke lantai atas. "Dukian, apa yang kau lakukan?" Aku melemparkan tatapan dingin padanya, membuatnya mundur 2 langkah dan langsung diam. "Kau mau pergi?" Liu Ruyan mengerutkan kening, menatap lurus ke koper di sampingku. "Liu Ruyan, ini barang-barangmu." Aku menatapnya dengan dingin. "Karena sudah siap bercerai, lebih baik tidur terpisah. Mulai sekarang, kau tidur di kamar tamu." Liu Sihu menatap Liu Ruyan dengan wajah bingung. "Kakak, kenapa kamu ingin bercerai? Apa kamu punya orang lain?" Liu Ruyan menatap Liu Sihu dengan kesal. "Tidak ada apa-apa, kau omong kosong apa?" Lalu Dukian, "Tidak, kakak ipar kenapa mau bercerai denganmu?" Liu Sihu secara naluriah mengubah kata panggilannya. Entah kenapa, saat ini dia entah kenapa memihakku. Aku tahu, Liu Sihu tampak seperti baru mengerti. Pasti Bei Yuntao lagi-lagi menunjukkan perhatiannya padamu. "Diam kau." Liu Ruyan memotong ucapannya dengan suara keras. "Lihat ini. Direktur Liu, bahkan adikmu sendiri sudah melihat semuanya dengan jelas. Kenapa kamu harus terus menyangkalnya?" Aku masih menatapnya dengan senyum yang tidak tulus. "Kamu dan Bei Yuntao saling mencintai. Nantinya akan menikah." Kalimat terakhir ini, aku ucapkan dengan nada menyindir, bahkan sedikit mengejek. "Jadi, saat aku mengajukan cerai, kenapa kamu tidak setuju?" Wanita tidak setuju bercerai, pasti karena hari ini dimarahi oleh nenek. Dia tidak mau pergi tanpa membawa apa-apa. Makanya dia menyeretku, "Pantas saja kamu dihabisi uangnya oleh tokoh utama pria dan wanita. Sampai-sampai satu-satunya mobilmu pun dirusak oleh mereka. Jatuh dari jalan layang, terbakar hingga tak tersisa tulang belulang." Liu Sihu mendengar cerita ini, ketakutan hingga wajahnya pucat pasi. Gemetar ketakutan, apakah kakaknya mati semengerikan itu? Dia kira selama ini Bei Yuntao adalah kakak yang lembut, berwibawa, pengertian, dan baik hati. Tak disangka, dia datang dengan niat jahat untuk mendekati kakaknya. "Kak, kamu tidak boleh bercerai dengan kakak ipar." Liu Sihu memelototi Liu Ruyan dengan marah. "Kalau kamu berani bercerai dengan kakak ipar, aku suruh nenek mengusirmu dari keluarga Liu. Mulai sekarang kamu tinggal di kamar tamu." Sambil berkata, Liu Sihu mendorong koper itu ke depan Liu Ruyan, sementara dia sendiri dengan santainya meletakkan tangan di pundakku. "Kakak, tenang saja, kali ini aku di pihakmu. Bahkan jika dia kakakku sendiri, aku tidak akan memaafkannya." Aku menoleh ke arah tangannya yang ada di pundakku. Lalu melepaskannya dengan keras, "Lebih baik kamu kembali normal saja. Begini aku tidak terbiasa. Baru tadi ekspresimu melihatku seperti melihat kotoran, aku pasti gila. Kelepasan baru mau akrab denganmu." Akhirnya, di bawah rasa jijikku dan desakan Liu Sihu, Liu Ruyan hanya bisa mendorong koper itu masuk ke kamar tamu. Tentu saja, malam itu dia tidur dengan sangat tidak nyenyak. Ulang tahun ini benar-benar sangat menyebalkan. Dia berdiri di depan jendela, berpikir sepanjang malam. Bahkan makan malam pun tidak disantap seteguk pun. Justru Liu Sihu yang tidak tahu malu terus mengikutiku, seolah bertekad untuk akrab denganku. Aku turun setelah mandi, dan untuk pertama kalinya melihat Liu Sihu keluar dari dapur dengan mengenakan celemek. Astaga, ini matahari terbit dari barat, secara naluriah aku melihat ke arah pintu. Tuan kecil keluarga Liu yang biasa disuapi dan dipakaikan baju, ternyata turun tangan sendiri memasak. "Kakak ipar, cepat sarapan. Aku dan kakak sudah memasak sarapan untukmu. Semua makanan favoritmu." Begitu selesai bicara, Liu Ruyan keluar dari dapur, dengan celemek yang sama di tubuhnya, dan segelas susu di tangannya. "Kemari sarapan. Pangsit kukus kristal dan susu kedelai yang baru digiling." Liu Ruyan melirikku. Dengan wajah tenang. Aku hanya merasa pelipisku berkedut. Ini mau meracuni aku. Pasti begitu. Wanita tidak mau memberikan uang sepeser pun padaku, jadi dia tidak mau bercerai. Dia ingin aku mati. Tangan Liu Ruyan yang memegang gelas sedikit gemetar. Kakak beradik itu saling pandang, sama-sama merasa sangat kesal. "Tidak mau makan." Aku berkata dengan acuh tak acuh. "Ada urusan, aku pergi dulu." Setelah berkata, aku tidak memberi mereka kesempatan bicara, langsung berbalik dan pergi dengan cepat. Tidak lama kemudian terdengar suara mobil menjauh dari halaman. "Kak, ini semua salahmu." Liu Sihu memelototinya dengan kesal. "Kamu terlalu menyakiti kakak ipar. Kalau tidak, kenapa dia berpikir aku mau meracuninya?" Liu Ruyan menatap sarapan yang sudah dia siapkan selama lebih dari 1 jam.
Matanya sedikit meredup. Di sisi lain, aku mengemudi meninggalkan kompleks villa, bersiap pergi ke keluarga Du. Karena dari Liu Ruyan belum bisa dapat uang, tentu saja harus alih target, mengambil uang dari pihak keluarga Du. 40 menit kemudian, mobil memasuki villa keluarga Du. Villa itu sunyi senyap. Jelas keluarga bertiga itu masih belum bangun. Menatap rumah yang akrab namun asing ini, sudut bibirku menyunggingkan senyum sinis. Rumah ibuku, ya? Mereka tinggal di sini dengan hati yang tenang. Aku berjalan dengan hafal menuju ruang kerja ayah Du. Langsung membawa keluar barang-barang berharga di ruang kerja itu, satu persatu. 20 menit kemudian, ruang kerja sudah hampir kosong. Aku cuci tangan, duduk dan menikmati sarapan dengan sangat elegan. Saat aku hampir selesai makan, sebuah suara melengking terdengar. Du Qian, kenapa kau di rumahku? Mendengar itu, aku meletakkan sumpit di tangan. Dengan santai ia melirik ke arah Du Ziteng. Rumahmu? Aku berdiri perlahan dan berjalan mendekati Du Ziteng. Aku menatapnya dari atas ke bawah. Du Ziteng, kau memang bermarga Du. Tapi kau hanya anak angkat keluarga Du. Apa kau berhak mengatakan ini rumahmu? Suaraku ringan dan tenang. Namun setiap kata menusuk langsung ke ulu hati Du Ziteng. Ia menggertakkan gigi sambil menatapku, sejenak tak bisa membantah. Aku sudah selesai makan. Aku pergi dulu. Aku mengalihkan pandanganku. Kataku datar. Baru sampai di pintu, sepertinya ada sesuatu yang terlintas. Kalau Dunan bangun dan bertanya, katakan saja yang sebenarnya. Dunan adalah ayahku. Du Ziteng adalah anak angkatnya dari istrinya yang sekarang. Begitu aku masuk mobil dan menyalakan mesin, ponselku berdering. Telepon dari Liu Sihu. Aku tidak mau menjawab, langsung kuputuskan. Namun Liu Sihu tampak sangat sabar, teleponnya berdering lagi. Aku menarik napas dalam. Ku jawab teleponnya. Kakak ipar, cepat datang. Ibu kecelakaan, di rumah sakit. Suara Liu Sihu terdengar panik dan ketakutan. Ibumu kecelakaan? Telepon kakakmu Liu Ruyan. Kenapa kau telepon aku? Ada dokter di rumah sakit, kataku dingin. Saat ini aku sama sekali tak ingin peduli urusan keluarga Liu. Kakak ipar, ponsel kakakku tidak dijawab. Pasti dia sedang rapat. Kau cepat datang. Suara Liu Sihu menangis pilu di seberang. Aku menarik napas dalam, memejamkan mata sejenak. Baiklah. Setelah itu aku menutup telepon, menyalakan mobil dan melaju pergi. Rumah sakit kota. Aku bergumam kesal. Apa di kota ini tidak ada rumah sakit lain? Harus ke sini? Karena Bei Yunyao ada di rumah sakit ini, aku benar-benar tidak ingin melihat bajingan Bei Yunyao itu. Begitu Liu Sihu melihatku, sepertinya dia menemukan sandaran. Ibu masih di ruang operasi. Sudah hampir 1 jam. Aku takut, tenang saja. Tidak akan mati, kataku datar. Karena belum waktunya dia tutup usia. Paling hanya diamputasi. Apa? Liu Sihu berteriak kaget. Menatapku dengan ekspresi ketakutan. Amputasi? Tidak, tidak, tidak. Ibuku tidak mungkin diamputasi. Liu Sihu terpaku di tempat, bingung bereaksi. Hingga ponselnya berdering menarik pikirannya kembali. Begitu menjawab telepon, Liu Sihu langsung menangis. Kak, cepat ke rumah sakit, ibu kecelakaan. Keluarga Wen Yantong, pada saat itu seorang perawat keluar dari ruang operasi dan bertanya. Aku anaknya. Bagaimana keadaan ibuku? Tolong selamatkan dia. Liu Sihu berkata dengan tergesa-gesa. Sihu, suara lembut Wen Yantong terdengar dari samping. Liu Sihu menoleh dengan cepat. Melihat Wen Yantong keluar dari ruang operasi dengan kedua kaki utuh, meskipun tangannya diperban dan digantung di leher, serta ada luka lecet di dahi. Kakinya juga baik-baik saja, tidak diamputasi. Bu, kau tidak apa-apa? Syukurlah, aku sangat takut. Liu Sihu memeluknya, menangis terseduh-seduh. Kaki tidak apa-apa? Ini tidak seharusnya. Aku menatap Wen Yantong dengan heran, penuh kebingungan. Menurut alur cerita, dia dan Yu Fengchai seharusnya mengalami kecelakaan. Untuk kecelakaan ini, Yu Fengchai sudah merencanakannya lama. Kenapa sekarang alurnya melenceng lagi? Wen Yantong membelalakan matanya. Menatapku dengan tidak percaya. Du Qian jelas tidak berbicara. Kenapa aku bisa mendengar suaranya? Belum sempat dia berbicara, suara khawatir dan pilu Bei Yunyao terdengar dari samping. Astaga! Bibi Wen, kau terluka. Wen Yantong berbalik, melihat Bei Yunyao di kejauhan. Dia duduk di kursi roda, tampak sangat kurus. Bibi Wen, bagaimana keadaanmu? Kenapa lukanya parah sekali? Yunyao, kau sudah sadar? Wen Yantong sangat terkejut melihat Bei Yunyao. Kapan sadarnya? Kenapa tidak meneleponku? Sihu, cepat telepon kakakmu, bilang padanya bahwa Sihan sudah sadar, suruh dia segera ke sini. Wen Yantong sangat bersemangat. Dia sangat menyukai Bei Yunyao, yang lembut dan sopan, serta sangat menghormati orang tua. Yang terpenting, Liu Ruyan sangat menyukainya. Jika bukan karena Du Qian yang menyela, putrinya sekarang pasti tidak akan menikah dengan Du Qian yang tidak berguna itu. Melainkan dengan Bei Yunyao yang sangat disukainya. Untuk menantu Du Qian, Wen Yantong sama sekali tidak suka. Selain tampan, tidak ada satupun hal darinya yang bisa dibandingkan dengan Bei Yunyao.
Yang pasti dipikirkan ibu mertuaku saat ini adalah harus membuat Liu Ruyan bercerai denganku, lalu menikah dengan Bei Yunyao. Cepat, cepat. Nyonya Wen, cepat urus putrimu. Lebih baik buat dia sekarang juga pergi denganku untuk mengambil surat cerai. Ibu dan anak itu menatapku dengan ekspresi bingung. Apa maksudmu, Dukian? Ibu, ayo kita pulang. Liu Sihu kembali memotong ucapannya. Katanya dengan tergesa-gesa. Lihat, aku dan kakak ipar sangat khawatir. Kakakku benar-benar tidak bisa diandalkan. Kejadian sebesar ini, dia bahkan tidak menjawab teleponku. Untungnya kakak ipar begitu menerima teleponku langsung bergegas datang. Wen Yantong memandang Liu Sihu dengan ekspresi aneh. Apakah anak laki-laki ini bermasalah dengan otaknya? Bukankah dia selalu paling benci Dukian? Kenapa tiba-tiba memuji Dukian? Bei Yunyao memandang Liu Sihu dengan bingung, tidak mengerti maksudnya sekarang. Ibu, karena kamu tidak apa-apa, aku tidak akan mengganggu pandanganmu di sini. Aku menatap Wen Yintong. Katanya dengan tenang, aku pergi dulu, Tuan Du. Baru 2 langkah aku pergi, aku dipanggil Bei Yunyao. Bibi Wen terluka. Tidak pantas kau pergi saat ini. Kau menantu Bibi Wen, bukankah seharusnya merawat ibu mertua yang terluka? Katanya dengan tegas. Cih, aku tertawa kecil. Aku menatapnya dengan ekspresi penuh arti. Bukankah aku memberikan kesempatan bagus ini pada Tuan Bei? Du Qian. Apa yang kau katakan? Wen Yantong menegur. Yunyao baru saja sadar. Tubuhnya belum pulih. Kau tidak peduli padanya, tapi malah mengejeknya dengan sinis. Bisakah kau sedikit pengertian? Mendengar itu, aku tersenyum aneh. Aku lupa, Tuan Bei mengalami kecelakaan demi Liu Ruyan. Kami memang harus berterima kasih padanya. Kalau begitu, biarkan Liu Ruyan menyerahkan dirinya. Liu Ruyan bergegas ke sini, sebelum sampai suaraku sudah terdengar. Menikahlah dengan Tuan Bei. Kebetulan aku juga tidak menginginkannya lagi. Tuan Bei, apakah cara berterima kasih seperti ini memuaskan? Sudut mata Bei Yunyao sudah melihat Liu Ruyan. Wajahnya mulai menunjukkan ekspresi teraniaya. Tuan Du, bagaimana bisa kau begini? Sudah kubilang berkali-kali. Hubunganku dengan Ruyan murni. Membantu Ruyan tidak pernah kupikirkan imbalan apapun. Jika karena perhatianku pada Ruyan membuatmu salah paham, aku minta maaf. Sebelum sempat aku bicara, Liu Sihu memandang Bei Yunyao dengan tidak senang. Tuan Bei, apa maksudmu? Ini permintaan maaf? Ini jelas provokasi jahat untuk merusak hubungan kami dengan kakak iparku. Kedua, bukankah dulu karena tindakanmu yang tak tahu diri yang menyebabkan kecelakaan? Kau tahu berapa banyak tenaga, sumber daya, dan uang yang dikeluarkan kakakku? Baru masalah itu selesai. Terakhir, teman biasa mana yang di depan suami orang? Memanggil Ruyan begitu akrab setiap kali, Liu Sihu tanpa henti menghajar habis-habisan Bei Yunyao. Lalu terlihat pipi Bei Yunyao memerah, menatap Liu Sihu seperti sangat teraniaya, bahkan napasnya agak sesak. Kemudian ia mengalihkan pandangan ke arah tempat Liu Ruyan berdiri dengan samar. Kenapa dia belum keluar? Apa artinya? Membiarkan Dukian dan Liu Sihu menindasnya begitu saja? Bei Yunyao teringat kemarin. Sikap Liu Ruyan saat menjenguknya bisa dibilang seperti memperlakukan orang yang setengah kenal. Setelah dia pergi, dia juga bertanya pada Bei Yuntao, dan mendapat jawaban yang sangat jelas. Hubungannya dengan Dukian tetap dingin seperti biasa, keluarga Liu masih tidak menyukainya. Mendengar jawaban pasti Bei Yuntao. Hati Bei Yunyao yang was-was sedikit tenang. Tapi sekarang apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa bahkan Liu Sihu, si bodoh tak berotak, mulai berpihak membela Dukian? Apa Bei Yuntao menyembunyikan sesuatu darinya? Saat itu Liu Ruyan melangkah ke arah sini. Aku diam-diam bersemangat. Oh, penyokong datang. Liu Ruyan, si wanita jalang, kali ini melihat cahaya putihnya menangis begitu sedih dan teraniaya. Pasti tidak akan melepaskanku. Ruyan, Liu Ruyan memotong ucapan Bei Yunyao. Katanya dengan tegas, Tuan Bei, mulai sekarang tolong panggil aku Direktur Liu atau Nona Liu. Dan Dukian adalah suamiku, kuharap kau menghormatinya. Bei Yunyao mendengar itu, wajahnya penuh keheranan. Apa kau kemasukan air? Kau tahu apa yang kau katakan? Dan aku juga sangat terkejut. Liu Ruyan kemasukan air? Dia malah membantuku, bukan Bei Yunyao? Padahal dalam alur cerita asli. Demi membela dan membalas dendam untuk Bei Yunyao, Liu Ruyan selalu bersaing dan melawan tokoh utama wanita. Proyek tokoh utama wanita. Pasti direbutnya, meskipun rugi besar, dia tetap merebutnya. Hanya untuk melampiaskan amarah Bei Yunyao. Sayangnya, hati Bei Yunyao selalu ada pada tokoh utama wanita, pada akhirnya mereka bersama sampai tua, penuh dengan anak cucu. Sedangkan untuk kamu si tokoh figuran ini, siapa yang masih ingat? Liu Ruyan sangat tidak mengerti. Apa-apaan ini? Kenapa setiap kata yang diucapkan Dukian, semuanya dia mengerti? Tapi jika digabungkan, dia tidak mengerti. Liu Yanyan merasa kelopak matanya berkedut hebat. Meskipun sudah tahu nasibnya, mendengarnya lagi dari pikiran Dukian tetap membuatnya marah. Liu Yanyan langsung mengabaikan ekspresi sedih dan mengeluh Bei Yunyao, lalu menatap Wen Yantong. Bu, tidak apa-apa, apa kata dokter? Wen Yantong tersadar. Tidak apa-apa, hanya patah tulang tangan kanan. Ada lecet ringan di wajah.
Urus saja prosedurnya, kita pulang. Baik, jawab Liu Yanyan, lalu menoleh ke arahku. Kamu dan Sihu temani ibu, aku urus prosedurnya. Bi Yunyao mengangkat wajahnya menatapnya dengan penuh kasih. Namun Liu Yanyan seolah tidak melihatnya, dengan dingin berkata kepada perawat di samping. Dorong Tuan Bei ke kamar. Ruyan, panggil Bei Yunyao dengan sedih. Liu Yanyan malah melangkah pergi. Dia menoleh ke Wen Yantong, Bibi Wen. Apa aku melakukan kesalahan? Hati Wen Yantong saat ini sangat rumit, setelah mendengar isi hati Duqian. Tidak pernah menyangka Bei Yunyao akan menjadi orang seperti itu. Wen Yantong pertama kali menghadapi Bei Yunyao yang penuh kesedihan tanpa merasa kasihan padanya. Hanya meliriknya dengan acuh tak acuh. Kembali ke kamar, kamu baru saja sadar. Perlu banyak istirahat. Sihu benar, Ruyan adalah wanita yang sudah menikah. Meskipun teman biasa, kalian tidak boleh terlalu dekat. Bei Yunyao tertegun melihatnya. Hampir tidak percaya dengan telinganya, ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi perawat sudah mendorongnya pergi. Tangannya yang memegang kursi roda mencengkeram erat. Kenapa bisa begini? Kenapa perkembangan kejadian sepenuhnya di luar dugaannya? Aku berdiri dengan wajah bodoh di tempat, otak masih kacau. Juga tidak mengerti, kenapa sikap ibu dan anak Liu ini tiba-tiba berubah. Astaga, kenapa aku dulu tidak menyadari Bei Yunyao seburuk ini? Liu Sihu mendengus marah. Kakak ipar, mulai sekarang aku tidak mau main dengannya. Aku ikut kamu. Ah, jangan-jangan, aku hendak menolak. Sebuah suara cemas dan khawatir terdengar. Yantong, bagaimana kabarmu? Kenapa bisa kecelakaan? Wanita saingan nomor satu Nyonya Wen dan salah satu penyebab kematiannya muncul. Saingan? Wen Yantong menatapku, matanya penuh hinaan dan ejekan. Dari mana dia punya saingan? Sejak dia kenal Liu Yunshan, kata saingan tidak pernah ada. Mereka sudah menikah 31 tahun, dia tidak pernah sekalipun membentaknya. Kata saingan. Bagi Wen Yantong, itu tidak ada sama sekali. Baru saja pikiran itu melintas di benak Wen Yantong. Tampak Yu Fengchai bergegas kecil dengan panik, memeriksa Wen Yantong dari atas ke bawah, lalu tanpa sengaja menarik tangannya. Luka di mana? Yantong, kenapa tiba-tiba kecelakaan? Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan pada Yunshan. Aduh, Wen Yantong mengerang pelan. Saat Yu Fengchai panik, dia menarik tangan kanan yang patah. Cih, benar-benar akting, begitu datang langsung meraba-raba Nyonya Wen. Takut dia luka terlalu ringan tidak mati. Bagaimana menjelaskan pada Liu Yunshan? Kalian baru saja bercinta. Melampaui norma, bahkan kedua anak itu bukan kalian yang lahirkan? Ibu dan anak hampir tidak percaya dengan apa yang didengar. Siapa sangka kenyataan begitu sulit diterima. Awalnya kecelakaan ini harus membuat kaki Nyonya Wen diamputasi. Entah kenapa, dia hanya luka ringan. Jelas ini bukan yang diinginkan Yu Fengchai dan Liu Yunshan. Tidak tahu rencana selanjutnya mereka apa. Ah, sudahlah, terserah, tidak ada hubungannya denganku. Hidup mati adalah kebodohan mereka sendiri, keluarga Liu. Tidak-tidak, Wen Yantong dan Liu Sihu saling berpandangan. Dalam hati berteriak, kamu tidak boleh acuh, kita satu keluarga. Saat itu Liu Yanyan selesai mengurus prosedur dan kembali. Di tikungan, dia mendengar isi hati Duqian. Seluruh tubuhnya langsung dingin. Ayahnya dan bibinya, bagus. Ini benar-benar di luar dugaannya. Liu Sihu lebih dulu bereaksi, berteriak ke arah Yu Fengchai. Bibi, tangan ibuku patah, kenapa kamu pegang begitu keras? Apa kamu ingin tangan ibuku benar-benar rusak? Mendengar itu, Yu Fengchai panik. Segera lepaskan tangan yang memegang lengan Wen Yantong, dengan wajah penuh penyesalan dan bersalah. Maaf, Yantong. Aku tidak sengaja, aku terlalu khawatir. Saat tangannya terlepas, Wen Yantong hanya merasa tangannya selamat, tetapi kebencian di hatinya sangat besar. Suatu hari nanti, dia akan membuat wajah asli pasangan pria dan wanita itu terungkap di depan umum. Saat itu Liu Ruyan juga datang, 5 orang meninggalkan rumah sakit. Berjalan menuju mobil Liu Ruyan. Secara naluriah aku ingin membuka pintu belakang, tetapi Liu Sihu mendorongku ke kursi depan. Kakak ipar, tentu saja kamu duduk di depan. Dia tersenyum cerah. Sambil berbicara, dia dengan sopan membukakan pintu depan untukku. Liu Sihu mendorongku masuk ke dalam mobil. Dan berkata kepada Liu Ruyan yang sedang duduk di kursi pengemudi, hiburlah kakak iparmu, jangan selalu membuatnya marah. Kakak ipar sangat baik padamu. Setelah itu, dia menepuk pundakku, kakak ipar. Tenang saja, kapanpun, aku dan ibu akan selalu di pihakmu. Jika kakakku berani mengganggumu, usir saja dia dari rumah. Aku tampak bingung dan heran. Apakah Liu Sihu berubah? Kenapa tiba-tiba begitu baik padaku? Sepanjang perjalanan sunyi, tidak ada yang bersuara. Tiba-tiba Liu Ruyan menepikan mobil. Aku menatapnya dengan heran. Tunggu sebentar. Aku akan mengirim pesan ke Xiao Hui, minta dia mengirimkan beberapa data kerja. Liu Ruyan, yang jarang sekali, menjelaskan dengan sabar. Aku tidak keberatan dengan itu, urusan perusahaannya, aku biasanya tidak ikut campur. 2 menit kemudian, Liu Ruyan menyelesaikan urusannya, menyalakan mobil lagi. Menoleh ke arahku, soal kejadian sebelumnya, cara penangananku memang salah. Hah, apa? Aku tampak bingung.
Untuk sesaat, aku tidak mengerti maksud perkataannya. Liu Ruyan mengetuk setir dengan jarinya, seolah sedang berpikir. Mulai sekarang, aku akan menjaga jarak dengan mereka. Aku semakin bingung. Menjaga jarak dengan apa? Kakak beradik Bei. Liu Ruyan melanjutkan penjelasannya. Alasanku peduli pada Bei Yunyao adalah karena, Direktur Liu. Aku memotong ucapannya, mengangkat bahu acuh tak acuh sambil tersenyum. Sebenarnya kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Siapa yang kamu sukai adalah kebebasanmu. Kebetulan Tuan Bei sekarang sudah sadar. Dan aku. Tiba-tiba juga sudah berpikiran jernih, jadi aku rela mundur dan merestui kalian. Kapan kamu punya waktu? Kita pergi mengurus akta cerai. Jika kamu merasa uang yang aku minta sebelumnya terlalu banyak, kita bisa bicarakan lagi. Liu Ruyan mengerem mendadak, menoleh dengan mata merah menatapku. Begitu mendesakkah harus bercerai? Aku tertawa dingin. Bukankah ini tidak ingin menyusahkan Tuan Bei? Tidak mungkin membiarkannya menjadi orang ketiga yang dicaci maki orang. Karena kamu menyukainya, maka kau harus... Belum selesai bicara.